Hati-hati dalam memilih pengacara. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan diambang batas bakal dapat proses hukum yang sangat serius, jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik. Jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik, karena sama saja itu menantang hukum dan menantang aparat. Habis nonton live report, dia baru keluar dari penyidikan kan, menjawab kurang lebih kalau nggak salah 33 pertanyaan kata si pak pengacaranya. Yang membuat gue salah fokus bukan manusianya, komentarnya di sini jambak. Kalian pernah lihat nggak orang pecicilan setelah pemeriksaan di kantor polisi? Coba kalian perhatikan video ini. Terungkap inilah pekerjaan orang tua Fadel Bajideh, kekasih Loli. Sosok Fadel Bajideh kembali menjadi sorotan buntut Loli dijemput paksa oleh sang ibu Nikita Mirzani. Perseteruan antara Loli dan Nikita itu semakin memuncak akibat hadirnya Fadel. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan kasus yang saat ini menimpa putri dari Nikita Mirzani, yaitu Loli Mirzani. Baru-baru ini sebuah video menampilkan sosok seorang Hotman Paris Hutapea yang memberikan pesan tidak hanya untuk Nikita Mirzani, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia jika sedang menghadapi kasus, agar kiranya tidak memilih atau mencari pengacara yang hanya bisa berkuar-kuar, karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri jika kita berada di posisi yang terdesak secara hukum atau ada bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan kita. Karena menurutnya, jika kita berkuar-kuar dan menantang publik, itu sama dengan menantang hukum. Itu dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Karena menurut Hotman, ketika pengacara itu berkuar-kuar, itu hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi tidak akan menguntungkan klien itu sendiri. Dan juga di video lainnya kita akan menyaksikan bagaimana dalam sebuah live, video live ditampilkan atau ditunjukkan, ini datangnya dari seorang Yolo Ine, sahabat dari Nikita Mirzani, menampilkan hasil chat antara Loli dan juga Fadel, di mana Fadel mengungkapkan bahwa agar ia meminta kepada Loli untuk menyampaikan kepada publik atau kepada siapa saja yang bertanya bahwa uang itu Loli yang gunakan, bukan Fadel. Nah, ini masih ada dugaannya ada yang datang dari Fadel ini. Belum bisa dibuktikan, nanti semuanya akan terbukti di pengadilan dan bisa diterima atau tidak bukti tersebut. Tetapi dari hasil chatan itu menunjukkan demikian. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan berbagai reaksi dari para netizen ketika melihat dan mendengarkan statement baik dari Nikita Mirzani maupun Rasman Arif Nasution. Pesan harapan kita agar kasus ini segera berakhir sehingga semua bisa kembali seperti sedia kala dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke video-videonya. Hati-hati dalam memilih pengacara. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan diambang batas bakal dapat proses hukum yang sangat serius, jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik. Jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik, karena sama saja itu menantang hukum dan menantang aparat. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan kritis secara hukum, artinya ada syarat-syarat, ada bukti-bukti untuk ditahan, harusnya pendekatan. Jangan malah teriak-teriak dengan pengacara, karena itu hanya menguntungkan pengacaranya, sementara cara itu akan membuat oknum aparat dan netizen marah sama kamu, dan ada kemungkinan kamu akan segera ditahan. Ingat, ini hal yang sangat serius loh, sangat serius.
sudah banyak kasus di mana cowok yang melakukan Betul. hubungan dengan anak di bawah umur masuk penjara. Kalau benar Itu ada di ya, penjara ya. kalau benar bisa dibuktikan ada hubungan intim di luar nikah, itu sudah memenuhi syarat untuk ditahan. Apalagi kalau ada perbuatan-perbuatan lain sesudah hubungan intim tersebut. Jadi hati-hati memilih pengacara yang benar-benar bisa mengerti kepekaan publik. Justru teriak-teriak malah membuat kamu semakin cepat di proses hukum, akan membuat aparat segera bertindak. Salam dari Bali. Fadel minta si Loli itu bilang kalau dia itu nah sayang, aku minta maaf, kamu gak usah minta maaf sayang, no sayang, bilang ke semua kalau kamu yang ngabisin uang itu, bukan aku. Iya sayang, jadi ini adalah iMessage dari Fadel ke Loli. Tuh ngelihat ulahnya Nikita Mirzani udah kayak orang hebat aja. Gua pastiin lo si Fadel di penjara. Woi, udah gitu menghina rumahnya Fadel segala lagi tuh. Netizen ngikut-ngikut rumahnya Fadel, dihina, ya kan, disindir. Kita orang timur ini rumah nggak penting. Karena kita perantau, nggak ada orang timur itu yang bagus-bagus banget rumahnya, tapi duitnya segambreng. Gitu loh. Jadi nggak perlu lo menghina-menghina ya. Fadel itu orang yang tete. Dia keluarga besar kita di Petir. Ini lagi jadi goyang petir ini. TikTok itu seliweran. Masa kasus Ini begini kentang lagi. katanya? Takutnya kasus ini seperti Romeo and Juliet. Rasman! Romeo ganteng. Bukan lagi lemon, tapi Romeo kentang ya. ganteng. Ya. Kulitnya nggak busuk warnanya. Kulitnya dagingnya nggak dimakanin inian apa? Tungau. Nggak dimakan tungau kulitnya Rasman. Terungkap inilah pekerjaan orang tua Fadel Bajideh, kekasih Loli. Sosok Fadel Bajideh kembali menjadi sorotan buntut Loli dijemput paksa oleh sang ibu Nikita Mirzani. Perseteruan antara Loli dan Nikita itu semakin memuncak akibat hadirnya Fadel. Sempat dituding memanfaatkan Loli untuk membayar biaya kuliahnya, Fadel langsung membantah. Ia mengatakan pendidikannya selama ini dibayar oleh sang ayah. Bahkan Fadel sempat menyebut jika ayahnya itu bukan orang biasa. Profesi kedua orang tua Fadel sendiri memang tidak diketahui secara pasti. Namun dari foto yang beredar di media sosial, ayah Fadel diduga adalah seorang kontraktor dan sering bekerja di luar kota. Wih, ini beneran gak sih? Tapi gila ya, dari aura mukanya tuh, sorry ya, kelihatan banget kayak Remen anjir, kayak tukang palak. Sumpah ya, gue kesel banget sih yang ngeliat dari layar. Gimana kalau ketemu langsung ya, kayak gue hantem dah. Mengenai kabarnya dari hasil lab dan visum Laura sudah lengkap, mungkin seperti apa? Jadi terima kasih rekan-rekan, jadi kemarin untuk penyidik sudah menerima hasil visum secara keseluruhan. Ya, jadi visum sekarang ada di penyidik PPA. Berarti dari hasil visum ini sudah bisa dibilang melengkapi semua dari bukti-bukti dan Jadi bukti dari visum yaitu adalah keterangan ahli. Ya, jadi kita butuh namanya alat bukti. Alat bukti itu ada keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, ya, kemudian keterangan dari yang diduga. Tapi demikian tetap kita kemarin yang dilaporkan adalah mengenai asusila. Jadi kita butuh sekali dari keterangan ahli, ya, yaitu visum. Ya, dan visum itu apakah ada indikasi nanti Fadel dipanggil kembali? Ya, untuk sementara ini dari penyidik PPA mempersiapkan gelar perkara. Ya, jadi gelar perkara itu nanti dilihat. Jadi dari mulai keterangan, kemudian juga barang bukti, lalu juga kemarin sudah diterima visum, itu yang menjadi bekal untuk tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik.
Artinya gelar perkara belum ini ya. Gelar perkara masih disiapkan ya, nanti tunggu saja selesai, kemudian nanti kita update pasti. Berapa lama lagi Bu? Gelar perkara? Ya semoga saja lebih cepat lebih baik ya, karena memang biar terang benderang kasus yang dilaporkan oleh NM ini. Ya. Hasil visumnya sendiri apa sih? Mungkin sedikit spill dikit. Ya kalau hasil visum ada di penyidik ya, isi kemudian keseluruhan ada di penyidik. Karena memang yang berkoordinasi antara saksi ahli kemudian dengan penyidik. Apakah benar Bu mengenai dugaan-dugaan itu memang benar terjadi? Yaitu yang jelas penyidik ya, sekarang masih di tangan penyidik, kemudian sudah disiapkan untuk gelar perkara. Mungkin proses selanjutnya seperti apa gitu, karena dan sudah sampai tahap mana gitu, karena kan yang kemarin dari kemarin ditunggu-tunggu adalah memang hasil visum ini gitu. Ya, betul. Jadi yang ditunggu sudah datang, yaitu dari visum ya, yang jelas visum keseluruhan sudah ada di penyidik. Kemudian tahap selanjutnya yaitu gelar perkara, menentukan atau apakah ini ada unsur pidananya. Nah di situ nanti itu wewenang dari penyidik. Proses pemeriksaan saksi lagi mungkin dari pihak terlapor kan belum mengajukan saksi ya, mungkin akan ada pemanggilan. Ya jika memang ada ya pasti kita panggil. Memang kalau ada yang mau memberikan keterangan atau memang kita butuhkan dari penyidik, pasti kita minta keterangan. Sudah ada kah mungkin? Untuk sementara ini dulu. Kalau gelar perkara itu seperti apa sih? Gelar perkara itu mengumpulkan itu dari yang kemarin ya. Jadi penyelidikan itu kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Nah itu nanti dijadikan bahan untuk dalam gelar perkara. Itu masukkah unsur pidana di situ. Kemudian jika memang masuk unsur itu pasti naik menjadi penyidikan. Nanti sedikit dong mungkin kembali menegaskan lagi gitu. Dari kemarin kan sempat dibahas bahwa laporan NM terhadap PA ini kan adalah pasal berlapis. Tapi dibahas dari kemarin itu adalah hanya satu pasal gitu. Mungkin bisa dijelaskan pasal-pasal apa aja sih? Ya kalau yang di pasal pasti yang dilaporkan yaitu dari pasal kesehatan, kemudian juga pasal perlindungan anak karena memang di bawah umur ya. 16 tahun menuju 17, kemudian juga di KUHP. Benar ada 6 pasal atau? Kalau yang dilaporkan oleh NM masih 3 pasal ya, nanti berkembang pun itu nanti yang jelas wewenang penyidik karena memang dari pemeriksaan kemudian ada barang bukti itu yang memperjelas. 3 pasalnya apa aja Bu? Pasal berapa aja? Yaitu dari kesehatan, kemudian juga pasalnya tadi yang sudah di perlindungan anak. Perlindungan anak dan kesehatan. Ya. Akan ada pemanggilan kembali? Tunggu saja karena memang ini dari masih tahap kita dari penyidik gelar perkara ya, persiapan gelar perkara ya, nanti kita update. Daftarnya dalam 2 hari kan, 3 hari kan, seminggu? Secepatnya ya, secepatnya nanti kita setelah selesai kemudian hasilnya pasti kita update ya. Artinya masih lama ya Bu untuk penetapan siapa-siapa pelakunya? Itu dilihat nanti dari gelar perkara ya, masukkah ini unsur pidana atau memang semua pasti mengerucut ya, nanti pasti di update dulu. Aku terkait gelar perkara soal visum itu kan kita nggak bisa tahu tangan dulu, tapi udah ada berapa persen sih bahwa hasil visum ini menjadi negatif COVID-19 kasusnya sambil dari terlapor. Ya, jadi koordinasi ya, komunikasi antara ahli ya, keterangan ahli yaitu visum kemudian dengan penyidik itu yang nanti yang menjelaskan ya. Jadi wewenang penyidik apakah ini masuk unsur pidana ataupun tidak itu nanti di akhir ya. Nanti itu jika memang ada unsur pidana itu pasti naiknya penyidikan. Oke, nanti mungkin sedikit update lagi dong mengenai laporan Rasman dan keluarga Bajideh mungkin sudah sampai sejauh mana? Ya masih di penyidik ya, masih menjadwalkan untuk memanggil saksi-saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Ibu kalau dibilang ini terkesan agak lama, seperti apa sih Bu? Ya karena memang itu tahap-tahapan dari mekanisme yang ada ya, dari penyelidikan
mengumpulkan informasi ya, barang bukti, kemudian jika memang ada alat bukti jelas ya, itu pasti naik penyidikan. Jadi memang semuanya itu memang ada tahap-tahapan. Tapi ada yang bilang bahwa kenapa sih kan udah jelas ini di bawah umur, kenapa nggak langsung aja, itu seperti apa ya? Jadi memang sekali lagi ada tahap-tahapan ya, jadi dari penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi dengan informasi, klarifikasi, mengundang ya, itu jelas ya, semua juga sudah dilakukan oleh penyidik. Kemudian sekarang masih melakukan persiapan untuk gelar perkara. Okay. Berapa saksi Bu total Bu? Kemarin ada 11 ya. Iya. Dari semuanya ya, dari mulai NM, LM ya, kemudian dari VA dan yang pelihat dan mendengar. Ya, Ibu mengenai saksi-saksi yang meminta LPSK itu seperti apa sih? Ya itu kan kemarin sudah itu kan ya, kemarin silakan nanti bertanya lagi ke pengacara ya, yang jelas nanti kita tanyakan kembali ke penyidik. Itu. Siap. Terima kasih. Hai guys, welcome back to my video. Oh my god, gue agak siksok sih lihat berita ini. Oh my god, dan setelah gue telusuri di beberapa media sosial, akhirnya gue ketemu siapa ibu peri itu. Ibu peri itu siapa? Ini gue punya berita terbaru nih. Benarkah Piti Salkuteru carikan Fadel Bajideh pengacara untuk lawan Nikita Mirzani? Ini faktanya. Oh my god, kok iso? Jadi ini makin kemana-mana ya. Ya ampun. Kalian bisa baca sendiri. Kalian tahu kan kasusnya Koh Apek, Dinar Candy, ya kan? Nah, salah satu orang yang mau ngeluarin Koh Apek katanya ibu peri ini. Ini sih katanya baru diduga guys, baru diduga, ya kan? Tapi ada spill-spill manja. Kalian bisa baca sendiri ya. Itu masih panas guys, ya kan? Ini masih panas ya, masih disepil-sepil. Kalian pasti tahu siapa orangnya. Sempat beredar berita kan, katanya ada orang terdekat yang nge-brainwashing si Lolol. Nah, temannya Niki. Aku aja agak shock dikit ya guys ya. Ya udahlah ya. Aduh. Ternyata ya. Kasih lampu lagi Wel. Tiga roda Wel. Sama pasir. Itu udah helmnya Fadel Wel. Kalau lagi naik motor Wel. Berat Wel. Tiga roda. Wah kayaknya nggak tahu ya. Siang ada nggak ya orang yang kerja ya? Mari tanya rumput yang bergoyang tuh. Bagian atasnya itu rangka-rangkanya Wel, biar rumahnya nggak ambruk ya. Bisa dilihat ya. Gelap lagi Wel. Karimun di luar kayaknya Wel, nggak tahu tukar pasir kali Wel. Ya memang konsepnya rumahnya gini Wel. Konsep gelap ya. Daerah Jakarta Selatan mepet Tangerang. Konsep rumah mistis. Boleh juga tuh. Udah konsepnya begini ya, Wel. Rumahnya memang begini. Tuh, jadi banyak yang nontonin Fadel, tetangganya pada keluar nih. Tetangganya pada seneng dikunjungin nih. Semua orang berada dalam masalah ya. Renovasi rumah Fadel Bajideh mangkrak usai Loli dibawa Nikita Mirzani. Di tengah kisruh Nikita Mirzani dengan putri sulungnya, Laura Meizani atau Loli, penampakan rumah Fadel Bajideh jadi sorotan. Pasalnya rumah kekasih Loli yang sedang direnovasi tersebut tampak dalam kondisi sepi. Tak ada pekerja yang sibuk merenovasi rumah. Beberapa bahan bangunan tercecer di bagian teras rumah. Terlihat, rumahnya memang tengah dalam proses pembangunan lantai 2, sambungnya. Netizen menduga renovasi terhenti karena selama ini Loli lah yang ikut membiayai renovasi rumah Fadel. Proyek mangkrak, investor ditangkap ibunya, tulis warganet. Proyek mangkrak kayaknya. Habis mesin ATM-nya dibawa pulang kantor pusat,
kata warganet lainnya. Habis nonton live report, dia baru keluar dari penyidikan kan, menjawab kurang lebih kalau nggak salah 33 pertanyaan kata si pak pengacaranya. Yang membuat gue salah fokus bukan manusianya, komentarnya di sini jambak. Semuanya nyuruh jambak gokil. Sampai lihat ini sampai 9.000, sampai terakhir tuh 10.000 komentar jambak. Ada yang beneran bisa jambak dia kagak sih? Terus live report, pokoknya hasil dari press conference-nya dia tadi itu, dia menjawab kurang lebih 33 pertanyaan. Terus katanya siap dipanggil kembali bila diperlukan. Nah, dipanggil kembalinya nanti pakai alasan sakit lagi apa enggak nih kira-kira? Minum tolak angin biar angin-angin di dalam tubuh hilang. Tidak ada penyakit-penyakit yang bisa menjadi alasan seperti itu ya. Terus yang gue notice adalah si bapak satu ini nih, bapak pengacara satu ini nih, kan katanya dituntut sama Kak Nikmir kan nih. Tapi ngapa lu malah ngelempar tanggung jawabnya ke klien lu? Katanya itu kan requestan kliennya, terus harus dijabarkan data-data yang dari kliennya gitu. Lalu kan pengacara ya bapak, kenapa lu lempar batu sembunyi tangan begitu ceritanya? Terus katanya kalau saya juga dipermasalahkan, bagaimana pengacara di Indonesia ini ceritanya gitu. Yang mau jadi kliennya dia siap-siap aja ya. Lempar batu sembunyi tangan ternyata begitu menurut gue. Bingung aja gue gitu ya. Kita nantikan kelanjutan dari episode kali ini. Jambak, hidup jambak. Lu halusinasi ya? Sejak kapan gue jadi sahabat lu Rasman Ogah banget gue jadi sahabat lu. Ntar sahabat, ntar adek. Lu udah sinting ya Rasman Anakmu aja Rasman, najis Dokter Francisca. Kasih. Kesel aku kasel ya. Lagi kesel, biarin, jangan diberhentiin, biarin. Kepada bapak-bapak perpajakan di Indonesia, Rasman kantor advokatnya belum bayar pajak. Itu ada terbangkang nyata dia disegel belum bayar pajak. Rasman sebagai warga Indonesia yang baik, walaupun yang kita berbeda, lu ada lehernya, lu gak ada. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, merespons hasil visum Loli dari RSCM Jakarta yang dikabarkan telah keluar. Ini akan jadi titik terang dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dan aborsi. Terlapor dalam kasus ini adalah Fadel Bajideh. Tanpa basa-basi, Fahmi Bahmid menyambut hangat hasil visum, cek laboratorium, dan darah yang telah dijalani Loli, anak Nikita Mirzani, beberapa hari lalu. Merespons hasil visum Loli, ia menggarisbawahi ada dua aspek penting yang akan dibawa ke meja hijau. Pertama, dugaan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kedua, dugaan aborsi yang tidak sesuai peraturan. Rasman Arif Nasution secara terang-terangan meminta Ibu Presiden Iriana untuk menyoroti atau turun tangan dalam kasus penelantaran Laura yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa surat terbuka Rasman Arif Nasution untuk Ibu Presiden? Dan apa alasan Rasman Arif Nasution sampai meminta atensi langsung dari Ibu Presiden? Tolong Ibu Presiden, Ibu Iriana, ada anak seperti ini, kita tidak tahu di dalam apakah ini safe house atau bagaimana. Kami terus terang belum tahu safe house ini apakah ada Kemen PPA-nya, penyidiknya atau apa, kami nggak tahu. Tapi kami butuh dilihat bersama. Kenapa? Karena kami khawatir keterangan Loli nanti bisa jadi menyudutkan klien kami, padahal itu bukan keterangan dia. Pudel, mau aja dijadiin topeng monyet sama wartawan, disuruh joget nurut. Debus bego lu sekarang kayak jadi kuda lumping, di situ kuda lumping. Bok. Hilang lagi gue, mana muka gue. Nah. Pudel. Hai, kita balik lagi ke kasusnya Loli ataupun Laura ya. Sekarang kita panggil dia Laura.
dan juga Fadel nih, dan ada plot twistnya ternyata gitu. Ya kan, semenjak Fadel kemarin nggak datang di pemanggilan pertama nih ya kan, dan udah dapat statement dari Kak Yolo, Kak NM, dari live mereka gitu ya, Kak Nikita gitu, dan lainnya gitu, yang mendukung bahwa Fadel ini memang harus dapat hukuman yang setimpal sesuai tuntutan pelapor gitu ya. Pokoknya kalau kalian nih belum tahu beritanya, kita nggak bakal nyambung juga sama obrolan ya. Oke. Jadi di awal itu gua bilang ada plot twistnya. Iya, kenapa? Karena nggak tahu belakangan ini kenapa jadi ada sosok nama FS dan juga MI yang disebut katanya menjadi dalang dari drama ini gitu. Kayak ibaratnya ada yang ngesponsorin Laura lah pasti selama di London untuk ngebangkang sama mamanya, dan juga ada yang ngedukung kelakuannya Fadel gitu. Kan plot twist banget ya, kayak ih sumpah deh, ini tuh udah kayak di Netflix, tau gak sih? Nah terus kan gue kemarin sempat nonton tuh ya live-nya Kak Yolo tuh ya, tentang menyinggung bahwa ada satu sosok yang sempat deket banget nih sama Kak Nikita, tapi ternyata dia tuh kayak jadi dalangnya gitu. Nah tiba-tiba ada yang ngubungin Dr. Oki, merasa tersinggung untuk meminta Kak Yolo tuh nge-take down videonya. Pasti kan udah tahu kan siapa yang gue maksud, cuma gue gak mau sebut nama, ntar gue salah gitu. Terus kemarin juga ada kan wawancara dari status story dari MI atau Ica. Nah itu pokoknya, nggak ngerti kenapa jadi terkait sama sosok dua orang ini gitu. Apakah ada plot twist? Terus belum lagi gue ngeliat live Kak Nikita Mirzani yang nggak lama dari itu ya berstatement bahwa dia itu sudah berbaikan dengan Kak Sandy, yang dimana kita tahu Kak Nikita kemarin sempat berseteru lah sama Kak Sandy, dan dia juga menyebut bahwa ada dalang yang ngomporin biar mereka ribut bos. Sumpah kalau memang plot twist ini bener ya, dua sosok ini bener adanya gitu ya, gue nggak ngerti lagi sih. Kayak sumpah ini kayak Netflix banget anjay, kayak drakor tau gak lu. Gue pikir di Hollywood doang ada PDD, jangan-jangan di Indonesia ada Mama Didi. Ya pokoknya begitulah ya guys, semoga kasus Laura, Fadel, Kak Nikita Mirzani untuk semuanya nih ya berjalan dengan lancar, aman, dan berakhir happy ending gitu ya. Jadi ya udah ya kita tetap pantau udah ya. Kalau saran saya buat Fadel, udah bertobat aja, gak usah melakukan aksi-aksi dengan menggunakan yang bikin Eko melawan, sudah salah udah itu. Daripada nanti misalnya pengacaranya juga ngomongnya juga gak ada beban kan, ya gak ada beban. Kamu mending diam, minta maaf. Kalau perlu kamu lamar aja anaknya, enggak, kan pasti tidak boleh, karena tidak boleh menikah dengan anak di bawah umur. Mungkin kecuali dengan ada izin dari pengadilan kan ya, izin lurah, izin. Kalian pernah lihat nggak orang pecicilan setelah pemeriksaan di kantor polisi? Coba kalian perhatikan video ini. Buat Loli silakan. Silakan. Panggilannya Laura sekarang. Loli. Ayo Del. Buat Loli. Di video ini, Fadel Bajideh terlihat pecicilan saat ditanyai oleh wartawan. Sampai ada beberapa wartawan menyuruhnya untuk melakukan dance. Saat mereka melakukan dance, di sini Ramzan dan teman-teman wartawan tertawa melihat aksi tingkah Fadel dan abangnya yang pecicilan. Menurut kalian, ini tertawa karena apa? Tertawa mengejekkah atau tertawa karena kelucuannya? Apa pendapat kalian tentang ini? Silahkan kalian berkomentar. Guys, ini 4 menit yang lalu dia baru bikin snapgram lagi. Ya, dia ngetek si lolol lagi. Ya, udah tahu HP-nya dipegang sama emaknya. Ya, terus lu potong rambut HP-nya yang beda. Hai guys, welcome back to my VT. Balik lagi sama gue. Oh my god, Randi Bajideh, siapanya? Fadel Bajideh. Keluarga Pacaloli diduga pelaku pembunuhan sadis. Nah ini tuh kejadiannya di 2022. Jadi ada Randi Bajideh ini adalah pelaku yang dikenakan hukuman mati sama pengadilan NTT gitu, Kupang. Oke, dan ini dikabarkan adalah masih ada hubungan keluarga sama yang namanya Fadel Bajideh. Menurut info yang beredar ini masih diduga kalau hubungannya itu antara
pamannya. Inilah salah satu alasan Nikita Mirzani tidak merestui hubungan Loli dan si Fadel Bajideh ini. Karena emang jejak digital itu nggak bakalan bisa bohong ya guys ya. Ini juga ada salah satu berita dulu 2023 juga, ini tentang si Fadel juga, kasus pengeroyokan Babinsa TNI Bahir Damai. Fadel Bajideh bebas ini juga setahun yang lalu si Kang Semir ini pakai baju oranye tapi berakhir damai. Ya kan guys, ini juga salah satu kenapa NM melarang anaknya berhubungan sama si Kang Semir ini. Karena jejak digital itu emang kuat guys ya. Kalau keluarganya mereka ini keluarga yang bermasalah. Reaction story Nikita Mirzani part 2 chat. Walaupun kodam lu tarkel pura-pura ninja, gue gak takut. Pura-pura ninja coy. Ya, untuk lawan lu gue gak harus sekolah hukum. Good. Tidak perlu. Ya, gue kasih tahu ya sama lu nih. Kenapa sih lu tuh selalu dapat klien tuh yang nggak pernah bener? Hah? Klien lu tuh rata-rata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melulu. Kenapa sih lu ditakdirkan kayak begitu ya? Terus sekolah advokat di mana sih? Hah? Itu barusan gue baca tuh. Rasman sudah bukan advokat lagi karena kartu advokatnya itu ditarik. Gimana ceritanya? Gila ya? Pakai segala bilang. Ini hasil USG-nya Laura. Di tanggal berapa September? Gue lupa. Pokoknya bulan ini. Rahimnya nggak ada apa-apanya. Ya iya, makanya lagi dipermasalahkan itu bulan Juni. Rasman yang batang lehernya nggak kelihatan. Keluarga Fadel, ya keluarga termiskin di muka bumi, keluarga gembel. Gue mau tanya. Ini gue mau tanya. Gue bertanya-tanya. Kenapa semua keluarga lu bibirnya ungu? Lu kebanyakan nyenyotin kita cumi apa gimana? Lu jujur sama gue. Kenapa lu ungu? Mana bibirnya? Ini warnanya hitam. Udah hitamnya bukan hitam mengkilat, hitam kusam. Lu mandi gak? Fadel, bener-bener lu ya. Lu kalau misalkan gak mampu gembel ya, ntar gue suruh urungan nih. Buat kasih lu sabun sampo ya, rumah lo. Itu hidup lu sama bapak lu juga. Kok bisa sama umumnya juga sih? Gelap semua sih. Lu dikutuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sih keluarga lu? Hah? Lu berendam gak? Lu berendam gak sekarang? Lu berendam gak? Ini gue mau tanya. Kenapa semua keluarga lu bibirnya ungu? Kebanyakan nyenyotin kita cumi apa gimana? Lu jujur sama gue. Kenapa lu ungu? Mana bibirnya? Ini warnanya hitam. Bukan hitam mengkilat. Apa nih? Jujur dong. Kalau nggak matanya main gue colok ya. Fadel, udah bener lo ya. Lu kalau misalnya nggak mampu gembel ya, urungan nih. Buat kasih lu sabun sampo ya, rumah lo. Itu ibu lu sama bapak lu juga. Kok bisa sama umumnya juga sih? Kok gelap semua sih? Itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana sih?